Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial. Setelah kemarin kita sudah mengenal yang namanya perubahan sosial itu apa, oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang yang namanya perubahan sosial itu tidak akan terjadi serta-merta atau sekonyong-konyong ataupun juga kebetulan terjadi dan lain sebagainya. Namun ada faktor yang melatar belakangi atau faktor yang mendasari terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Umumnya ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dimulai dari yang pertama ada yang namanya faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Internal sendiri diambil dari kata in yang berarti dalam. Oleh karena itu faktor itu berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal, diambil dari kata X yang berarti luar. Oleh karena itu, eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama faktor internal. Faktor internal sendiri dibagi menjadi 4. Dimulai dari yang pertama adalah faktor pertumbuhan penduduk, kemudian yang kedua adalah faktor penemuan-penemuan baru, yang ketiga adalah faktor pertentangan, yang keempat adalah faktor adanya revolusi dalam masyarakat. Dari mulai yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Penduduk pasti akan selalu mengalami perubahan yang dikaitkan juga dari faktor mortalitas atau kematian, natalitas atau kelahiran, maupun yang ketiga ada migrasi atau perpindahan. Nah, dari faktor inilah akhirnya akan membuat jumlah penduduk akan selalu mengalami yang namanya pertumbuhan. Dengan adanya pertumbuhan penduduk pasti akan juga diiringi dengan adanya perubahan sosial. Sebagai contoh misalkan, ada salah satu kota besar atau beberapa kota besar yang dijadikan sebagai tempat tujuan utama masyarakat dalam mencari pekerjaan. Contoh misal di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Semarang, dan lain sebagainya. Ketika banyak orang berpikiran semacam itu, lama-kelamaan kota ini akan semakin membludak, akan semakin banyak jumlah penduduknya. Lalu apa yang terjadi di dalam kota tersebut? Apalagi orang-orang yang berpikiran seperti itu terkadang tidak diimbangi dengan kualitas yang mumpuni. Misalnya pendidikan pun juga apa adanya, terbatas, hanya sebatas SD, SMP, atau maksimal hanya SMA saja. Oleh karena itu, di kota yang menjadi tujuannya nanti, tentunya ia akan menjadi masalah-masalah baru di dalam masyarakat. Bukan untuk mencari pekerjaan, tapi malah menimbulkan permasalahan sosial. Misalkan, semakin banyak pengangguran, akan semakin banyak yang namanya kriminalitas, akan menambah yang namanya kemiskinan, dan lain sebagainya. Selain itu, yang semula di kota besar banyak lahan-lahan hijau, akhirnya dibangun lahan-lahan baru, perumahan, dan lain sebagainya. Akibatnya akan menimbulkan terjadi perubahan sosial di daerah tersebut. Faktor internal yang kedua adalah kaitannya dengan faktor penemuan baru. Baik penemuan yang benar-benar baru, penemuan yang mungkin sebelumnya sudah ada tapi baru ditemukan, hingga pembaruan dari beberapa penemuan yang sudah ada. Penemuan yang dulunya sudah ada tapi baru ditemukan, misalkan penemuan benua Amerika, penemuan misalkan manfaat dari kulit buah manggis, kemudian manfaat dari daun eukaliptus dan lain sebagainya. Atau penemuan-penemuan yang memang benar-benar baru, misalkan penemuan listrik, penemuan internet, penemuan mesin uap, penemuan alat-alat transportasi yang canggih misalkan, dan lain sebagainya. Atau bisa yang ketiga, penemuan yang ibaratnya membarui penemuan-penemuan yang sudah ada. Misalkan adanya mobil yang bisa diinovasi, yang dulunya misalkan hanya menggunakan tenaga bensin, sekarang bisa menjadi tenaga listrik. Ada juga inovasi yang ada di bidang-bidang pertanian, alat-alat pertanian, alat-alat peternakan, maupun alat-alat di bidang yang lain. Kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan faktor pertentangan atau konflik. Konflik yang dimaksud di sini adalah karena masuknya ke faktor internal, sehingga konflik ini adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang namanya konflik atau pertentangan pasti akan mengakibatkan yang namanya perubahan, baik perubahan yang mengarah ke positif maupun juga perubahan yang mengarah ke negatif. Contoh paling mudahnya misalkan kalian bertengkar atau berkonflik dengan teman kalian yang semula kalian sangat erat dengan teman kalian, berhubung ada konflik misalkan rebutan pacar dan lain sebagainya, akhirnya yang semula erat akhirnya menjadi renggang. Ini memberikan dampak yang negatif tentunya. Namun konflik juga bisa memberikan efek positif. Jadi contoh yang sama, misalkan kalian berkonflik dengan temanmu, dampak positifnya apa? Misalkan kalian menjadi lebih bisa introspeksi diri, bisa lebih menghargai perbedaan yang ada di antara kamu dan temanmu, bisa merubah sikap menjadi lebih baik lagi dengan adanya konflik tadi. Oleh karena itu terjadi yang namanya perubahan yang mana mengarah ke hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat, ada kaitannya dengan faktor revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan secara cepat yang ada dalam masyarakat.
Namun yang perlu kalian garis bawahi, cepat dan serta mempengaruhi sendi-sendi pokok dalam kehidupan. Revolusi pada umumnya akan terjadi ketika ada 3 faktor yang mendasari. Dari mulai yang pertama adalah rasa tidak puas terhadap situasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang menginisiasi atau orang yang menggerakkan. Kemudian yang ketiga adalah adanya waktu yang tepat atau timing yang tepat. Oleh karena itu bersama-sama menggerakkan untuk menjadi terjadinya yang namanya perubahan sosial. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal yang pertama adalah pengaruh dari kebudayaan yang lain. Tentunya kebudayaan yang lain di sini adalah kebudayaan yang memang berasal dari luar dari kebudayaan kita sendiri, yang mana terkadang kebudayaan itu bisa memberikan efek positif atau dampak positif maupun juga memberikan pengaruh yang negatif. Pengaruh kebudayaan luar ini biasanya dipengaruhi oleh sikap imitasi yang kita miliki pada dasarnya. Misalkan kita meniru budaya Korea, kita senang akan drama-drama Korea, misalkan musik-musik yang ada di Korea. Selain itu dalam bidang pakaian, misalkan meniru pakaian-pakaian orang-orang dari bangsa barat yang masuk ke sini. Kemudian ada juga kaitannya dengan kita lebih senang makanan-makanan junk food yang memang berasal dari budaya barat juga, bisa KFC misalkan, burger dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah kaitannya dengan bencana alam. Bencana alam di sini tentunya sangat amat tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, adanya bencana alam tentunya ini juga termasuk ke dalam faktor eksternal. Terjadinya tsunami, terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir dan lain sebagainya. Itu dari beberapa bencana alam tadi pasti akan mengakibatkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Atau contoh yang lain, adanya COVID-19 ini. Hal itu pun juga mengakibatkan perubahan nyata-nyatanya kita rasakan sekarang ini, baik di bidang pendidikan, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, politik dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal yang terakhir adalah adanya peperangan. Jika tadi di faktor internal ada pertentangan, dalam hal ini adalah bertentangan atau konflik dengan masyarakatnya sendiri, tetapi faktor peperangan di sini karena masuknya faktor eksternal, oleh karena itu perang yang dimaksud adalah perang dengan masyarakat yang lain. Contoh perang antara Israel dengan Palestina, tentunya perubahannya luar biasa dampaknya, dari mulai korban jiwa yang banyak, kemudian fasilitas yang rusak dan lain sebagainya. Dulunya Palestina adalah negara yang nyaman ditinggali dan lain sebagainya. Dengan adanya perang ternyata mengalami perubahan juga menjadi negara yang kurang aman, bahkan tidak aman karena cenderung setiap hari terjadi peperangan dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalkan, perang tidak selalu kaitannya dengan kontak fisik, konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Memperebutkan misalkan adanya klaim-klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap budaya-budaya Indonesia. Ternyata ini juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Terjadi perubahan yang semua masyarakat Indonesia kurang menghargai kebudayaan kita. Dengan adanya klaim-klaim dari negara asing, ternyata kita akan semakin terbuka. Oh, ternyata ada kebudayaan ini, lebih mengenal budaya ini, dan akhirnya kita lebih menjaga dan melindungi kebudayaan asli kita agar tidak diklaim oleh negara yang lain. Oke, sekali lagi saya ulangi, ada 2 faktor yang mendasari atau yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial. Dimulai dari yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Internal dari mulai pertumbuhan penduduk, kemudian yang kedua adalah dari adanya konflik atau pertentangan dalam masyarakat, yang ketiga adalah penemuan-penemuan baru, dan yang keempat adalah terjadinya revolusi. Untuk faktor eksternal sendiri ada 3, dari yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat yang lain, kemudian yang kedua adalah faktor adanya bencana alam, kemudian yang ketiga adalah peperangan. Dalam hal ini perang dengan masyarakat yang lain. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar.